来，请一起入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 639 sampai 640 atau episode 665 sampai 666 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Master Kekaisaran dari ras kehidupan pada era pertama, telah dihancurkan di tempat berbahaya, pada area samudra semesta, kemudian langsung saja berita tersebut menyebar luas ke seluruh penjuru alam semesta, sehingga semua makhluk menjadi gempar. Dalam sekejap, semua orang melontarkan pertanyaan karena khawatir. Lagi pula, menurut metode pembagian klan mereka, Master Kekaisaran adalah Master Semesta tingkat keempat, yang dianggap berada di tingkat teratas, jadi bahkan jika ia bertarung dengan makhluk tertinggi alam semesta, jika pertarungan berlangsung selama dalam waktu singkat, dia masih bisa berharap untuk peluang bertahan hidup. Bagi seluruh klan mata sakti, pemusnahan Master Alam Semesta adalah kejadian yang hanya akan terjadi sekali dalam bulan biru. Sebuah suara terdengar dari langit, kekaisaran dimusnahkan dalam sepersekian detik, bentuk tubuhnya tidak dapat meninggalkan informasi sama sekali. Kecepatan di mana ia dimusnahkan, bahkan tidak memberinya waktu untuk meninggalkan informasi apapun. Saat seseorang bertemu dengan situasi yang sangat berbahaya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjalin kontak dengan makhluk besar lainnya untuk meminta bantuan. Suara itu mengartikulasikan kata-kata ini perlahan. Itu berarti, Master Kekaisaran pasti tidak mendeteksi jejak bahaya sebelumnya. Dan ketika dia menyadari betapa bahayanya itu, sudah waktunya baginya untuk menghadapi penghancuran. Dia bahkan tidak bisa mencari tahu mengapa dia dimusnahkan. Bahkan Master tertinggi semesta tidak akan mampu mencapai ini. Apa yang bisa begitu menakutkan? Sepertinya itu murni sektor puncak, yang dimiringkan dalam bentuknya yang paling benar, yang menciptakan bahaya yang menakutkan. Hanya kekuatan makhluk yang hebat saja tidak akan mampu mencapai sesuatu tingkat ini. Bentuk tubuh para master semesta ini semuanya tahu. Klan mata sakti dibagi menjadi 7 alam semesta miniatur utama, dan tentu saja, mereka semua berhubungan dekat satu sama lain. Berita tentang penghancuran Master Kekaisaran dengan cepat menyebar ke atasan klan mata sakti. Master Kekaisaran sedang menjelajahi domain air. Bahaya pasti telah mencapainya dari daerah tertentu dalam domain air. Untuk sesuatu yang menciptakan bahaya penghancuran instan untuk Master Kekaisaran bahkan dalam wilayah airnya, ada sesuatu yang sangat luar biasa di sekitar tempat ini. Menurut informasi terakhir yang berkaitan dengan situasi ini yang dapat ditemukan, tak lama sebelum kehancurannya, Master Kekaisaran seharusnya berada di kerangka, pada referensi 193.293 sesaat sebelum kematiannya. Sekarang, aku memesan 3 Master Semesta dari klan aku yang berada dalam domain air sektor puncak miring Master Yong, Master Penambahan, dan Master Pembuang Waktu, untuk menuju kerangka referensi ini dalam domain air, untuk melakukan penyelidikan. Kamu semua harus sangat berhati-hati, jika kamu menemukan sesuatu yang salah atau mendeteksi jejak bahaya, kamu tidak bisa lari ke sana sendiri. Dimengerti, dimengerti. Master Yong, Master Penambahan, dan Master Pembuang Waktu, mereka segera merespons perintah tersebut tanpa basa-basi lagi, lalu berteleportasi dalam ruang kosong sektor puncak miring, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka menjelajah jauh ke dalam domain air dan maju ke kerangka referensi 193.293 untuk eksplorasi terperinci. Di atas sektor puncak miring, batu-batu raksasa terbang beberapa kali lebih cepat dari cahaya, dan 3 makhluk berkumpul, semuanya bersinar. Master Kekaisaran tidak meninggalkan pesan apapun, ketika dia meninggal, kata makhluk hebat dari klan Mata Sakti. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bahaya yang dia hadapi.
Bahkan jika itu ada di area bagian dalam, beberapa tempat dapat membuat Master Kekaisaran tidak dapat meninggalkan pesan. Itu normal hanya di pusat sektor puncak miring. Ya, kali ini memang sangat berbahaya. Kami akan mengikuti perintah dari Master Sejati pertama, dan begitu kami menemukan tempat yang berbahaya atau aneh, kami akan segera melaporkannya. Aku hanya khawatir usaha kita akan sia-sia. Peluangnya adalah Master Kekaisaran bahkan tidak mati di area yang ditentukan. Betul, itulah area yang ditentukan hari sebelum Master Kekaisaran meninggal. Dia mungkin telah mati di area di sekitarnya, dan kemungkinan dia meninggal di area dalam. Tidak masalah, ikuti saja perintahnya. Aku akan bertanggung jawab untuk area ini, Master Anyong, yang itu, Master membuang waktu, yang itu. Baik, kemudian mereka pun berpencah ke area yang sudah mereka bagi untuk bertiga. Daerah itu terlalu besar, dan ada banyak makhluk seperti roh aliran air. Tak satu pun dari kekuatan yang berani mengklaim bahwa mereka telah memeriksa seluruh area air, dan area air akan berubah seiring berjalannya waktu. Setelah 6 hari, aku sudah selesai. Aku juga, tidak ada tanda-tanda yang aku temukan. 3 Master Semesta bertemu. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang menemukan tanda apapun. Apa yang harus mereka lakukan? Satu area referensi terlalu besar. Kami menggunakan harta karun tipe domain sejati untuk diperiksa, dan setiap kali memeriksa, kami dapat memeriksa beberapa tahun cahaya, kata Master Anyong. Meskipun cepat, kita tidak dapat menemukan tanah barang berharga yang sebenarnya. Tentu saja kita tahu, lalu apa yang harus kita lakukan? Masuk ke sana satu persatu. Namun, butuh waktu selamanya untuk berjalan 1 tahun cahaya. Sebuah area yang panjangnya 1 tahun cahaya, lebar 1 tahun cahaya, dan 1 tahun cahaya, berapa lama? Inspeksi tidak terbang. Master Kekaisaran memeriksa gua-gua itu dengan hati-hati, dan keluar jika dia tidak menemukan barang berharga. Dia berjalan perlahan melintasi gua, celah, dan hutan. Dibutuhkan lebih dari 10.000 era untuk menyelesaikan 1 tahun cahaya. Dan itu akan membutuhkan lebih dari 100 juta era untuk menyelesaikan seluruh era. Kami tidak dapat melakukan inspeksi mendetail. Kami hanya bisa melakukan yang singkat. Mari kita laporkan kembali. Baik, dan mereka pun segera melaporkan. Teruslah memeriksa. Perintah Master Sejati pertama. Sudah lama sejak Master Kekaisaran meninggal di area referensi itu. Dan dia mungkin telah meninggalkan daerah itu sebelum dia mati. Terus mencari. Periksa semua area di sekitar area referensi 193.293. Ya, jawab Master Anyong dengan patuh. Mereka tidak akan menolak, bahkan untuk inspeksi singkat. Butuh beberapa tahun bagi mereka untuk memeriksa 100 daerah terdekat. Mereka memperoleh senjata harta karun sejati senior, karena keberuntungan dan menemukan 2 tempat aneh. Namun, ketika Master Sejati ke-6 tiba, ia tidak menemukan apapun. Buang-buang waktu. Siapa yang tahu di mana Master Kekaisaran meninggal? Mungkin di area dalam. Itu sia-sia. Klan Mata Sakti melakukan penelitian menyeluruh juga. Pertama-tama mereka memeriksa area air, kemudian meneliti apakah harta karun yang sejati dari Master Kekaisaran telah muncul di tangan makhluk-makhluk besar dari ras lain. Keenam guru sejati pergi ke sana secara langsung, namun, mereka hanya bisa mengakui kegagalan pada akhirnya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Biasanya, ras Mata Sakti tidak akan menyerah begitu saja jika makhluk-makhluk besarnya terbunuh. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun saat ini, sehingga mereka hanya bisa menghadapinya. Seorang Master Yong, Master Membuang Waktu, dan Master Penambahan, terpisah satu sama lain. Master Pembuang Waktu dan Master Penambahan pergi, sementara Master Anyong, terus berjalan lebih dalam di daerah perairan. Aku bertemu Master Kekaisaran sebelum dia meninggal, dan dia sepertinya mendapatkan sesuatu di daerah perairan, kata Master Anyong. Kemungkinan dia meninggal di daerah perairan, aku akan terus memeriksa dalam sistem referensi 193.293. Ketika 12 tahun telah berlalu sejak Master Kekaisaran meninggal, Luo Feng terbang di angkasa, dan dia melihat air terjun di sektor puncak yang menjulang tinggi. Sektor puncak miring dikatakan sebagai salah satu dari 3 daerah yang ekstremis. Sudah 30 tahun sejak aku datang ke sini, dan aku belum mengalami bahaya.
Air terjun raksasa itu tingginya puluhan juta tahun cahaya, dan setiap tetes air bisa menyaingi bintang. Betapa kuatnya seluruh air terjun itu. Jika semua air terkonsentrasi pada satu titik, bahkan penguasa tertinggi alam semesta bisa terbunuh. Sementara terpisah, air di bagian bawah terus berubah di bawah putaran dan menabraknya. Aku akan pergi ke gunung utama sektor puncak miring. Aku akan tetap di atas. Itu tidak akan berbahaya jika aku tidak masuk. Luo Feng terus berteleportasi sendiri. Dia terus mendekati gunung itu, dan itu adalah pertama kalinya dia tiba di badan utama sektor puncak miring. Setelah 30 juta tahun cahaya teleportasi, Luo Feng cukup dekat dengan gunung utama. Hah! Gumam Lu Feng terkejut. Luo Feng berhenti di langit. Di depannya adalah gunung utama sektor puncak miring. Namun, Luo Feng mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Bagaimana? Sayap siwuku. Dia melihat kembali sayap siwunya, yang sebentar-sebentar bergetar. Memanggil, itu seperti magnet yang saling menarik. Sayap siwunya tampaknya tertarik pada sesuatu. Itu adalah panggilan yang lemah. Arah mana itu? Daerah perairan dalam. Luo Feng melihat ke bawah dan mengerutkan kening. Dia tidak berpengalaman. Sayap cahaya ksatria Tian yang sebelumnya telah menarik sayapnya, tetapi daya tarik itu sangat kuat. Namun daya tarik ini lemah. Apakah sayap ketiga di sana? Luo Feng bertanya-tanya. Aku akan periksa. Luo Feng memindahkan dirinya sendiri 10 tahun cahaya. Jauh lebih kuat. Mata Luo Feng berkilau, dan sayap siwunya mulai bergetar berat. Rupanya, pemanggilan itu kuat. Dan kemudian Lu Feng segera turun. Luo Feng menteleportasikan dirinya lagi. Dia memasuki air dangkal. Kemudian, sayap siwunya mulai bergetar hebat. Pemanggilan yang kuat. Luo Feng sangat gembira. Dia melakukan negara emas. Cahaya redup meresap dan membentuk area cahaya emas buram, dengan diameter 10 tahun cahaya. Tentu saja, ini bukan batas negara emas, tetapi Luo Feng tidak berani berteleportasi terlalu jauh di daerah perairan berbahaya. Luo Feng bergerak 3 tahun ke depan, dan memasuki zona bahaya. Dia hanya bisa berteleportasi sedikit lebih jauh di zona perairan dalam. Setelah pemanggilan, dia maju. Namun, dia bergerak 100 juta kilometer ke depan setiap kali. Itu harus menjadi komponen dari sayap siwu, kata Luo Feng. Hahaha, aku tahu itu. Aku tahu ada komponen lain. Aku tidak berharap menemukan mereka di area luar sektor puncak miring. Luo Feng sangat gembira. Ketika ia menemukan sayap harta karun sejati Master Tian Yang, ditemukan bahwa ukiran tingkat ketiga tidak lengkap. Ternyata, ada komponen lain. Dia berpikir bahwa mereka mungkin telah diambil oleh makhluk besar lainnya di lautan semesta. Bagaimanapun, banyak makhluk besar memiliki barang berharga seperti sayap, dan kemungkinan besar, makhluk besar yang memperoleh sayap harta sejati, mungkin memberikannya kepada ksatria alam semesta, karena mereka pikir itu tidak cukup kuat. Kemungkinan lain adalah bahwa, ia telah ditinggalkan di area sektor puncak miring. Aku tidak percaya aku merasakannya dengan mudah, pikir Luo Feng. Apakah itu pada makhluk yang hebat, atau hanya beristirahat di suatu tempat? Luo Feng terbang dengan cepat, dan dia mendarat di depan sebuah gua. Ada di dalam. Itu datang dari dalam. Luo Feng menatap gua dan mulai bergerak ke dalam dengan hati-hati. Gua itu sangat besar. Sayap siwu semakin hebat getarannya, dan Luo Feng bahkan perlu menekannya dengan kekuatan saktinya. Kekuatan pemanggilan ini sangat kuat sekali, jauh lebih kuat dari terakhir kali, bisik Luo Feng. Apakah itu karena sayap siwu aku lengkap? Luo Feng merasa bingung. Setelah lebih dari 3 jam, Luo Feng melihat sinar cahaya di kejauhan. Sinar terang. Luo Feng mendekat dengan hati-hati, dan menatap sinar cahaya di kejauhan. Meskipun sayap siwu di punggungnya berusaha terbang darinya, Luo Feng masih tenang dan berhati-hati. Ada yang salah. Sangat salah. Luo Feng mengerutkan kening. Jika sayap siwu memiliki komponen lain, dan komponen itu tidak memiliki pemilik, itu harus terbang ke arahku. Di sisi lain, jika komponen memiliki pemilik, ia juga harus bisa merasakan ketertarikan. Bukankah dia penasaran? Luo Feng melihat ke arah sinar cahaya. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang sektor puncak miring, hanya barang berharga khusus yang akan mengarah ke sinar terang seperti ini. Adapun harta karun biasa hingga tingkat atas, mereka akan ditempatkan secara acak di sudut.
Sinar cahaya dan pemanggilan dari sayap Siwu, kata Luo Feng. Komponen itu tidak terbang ke arahku. Meskipun Luo Feng mati-matian ingin mendapatkan komponen ini, dia tidak berani-berani maju. Dia tahu betapa berbahayanya sektor puncak miring. Ini sangat aneh. Aku akan membiarkan tubuh Mosa aku masuk terlebih dahulu. Luo Feng memutuskan dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali dia bertemu dengan sesuatu yang aneh, dia membiarkan tubuh Mosa pergi dulu. Tubuh Mosa muncul dan terbang ke depan. Dia menyentuh sinar cahaya dan masuk. Tubuh sakti Mosa itu kecil. Kemurnian kekuatan saktinya rendah, dan ia tidak memiliki harta sejati. Bahkan jika tubuh Mosa telah dikorbankan, tubuh sakti dari binatang bertanduk emas, dan tubuh penduduk asli dapat dengan mudah memulihkan kehilangan yang sangat kecil ini, dengan bernafas sebentar. Itulah alasan mengapa, selama 30 tahun terakhir, tubuh Mosa ditempatkan di domain eksternal sektor puncak miring, untuk menangani area yang melibatkan ketidakpastian. Tubuh Mosa kemudian melewati sinar cahaya cerah. Hah! Tubuh Mosa melihat ke depan, merasa bingung. Masih ada terowongan di depannya, dan ada cahaya cerah baru. 2 lapis cahaya cerah. 3 negeri paling berbahaya adalah tempat paling menakutkan, di samudra semesta. Situasi unik hanya akan muncul di daerah tertentu yang sangat unik. Tubuh Mosa bingung. Sekarang, ada 2 sinar terang berturut-turut, apa yang mungkin ada di sana? Kemudian dia bergerak maju dengan gesit, ia dengan mudah melewati cahaya cerah itu. Cahaya itu sendiri tidak akan bisa menghalangi cara penyusup, tetapi mereka bisa menyebabkan semua jenis eksplorasi, bahkan yang oleh kekuatan sakti, akan dipastikan gagal. Ya Tuhan, lapisan ketiga dari cahaya yang cerah. Tubuh Mosa sangat terkejut. Dia terus mengebor. Lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam. Tubuh Mosa sangat terkejut saat itu. Dari informasi tentang sektor puncak miring, aliran gunung yang tak terhitung, dan kapal semesta yang disediakan oleh umat manusia, ada deskripsi skenario dari harta karun yang menakutkan yang dilahirkan. Dan juga, catatan skenario yang melibatkan kelahiran harta sejati yang tertinggi. Tapi tentu saja, setiap skenario berbeda. Ada total 12 rekaman di sinar terang, di mana 3 terkait dengan harta karun sejati dan 9 terkait dengan harta langka. 3 skenario sebelumnya, tentang harta sejati melibatkan harta sejati puncak, dengan 1 lapisan cahaya cerah, harta sejati puncak luar biasa dengan 3 lapisan cahaya cerah, dan harta sejati puncak luar biasa dengan masing-masing 3 lapisan cahaya cerah. Lapisan ke-7, lapisan ke-8, sebenarnya ada lapisan ke-9. Harta karun yang tersembunyi. Ini jelas merupakan harta karun yang tersembunyi. Jika seseorang yang hebat memberitahu aku bahwa ada harta karun sejati tertinggi di dalamnya, aku akan percaya tanpa keraguan. Tubuh Mosa terangkat ketika dia melihat lapisan ke-9 cahaya cerah di hadapannya. Dilihat dari cara sayap Siwu melakukan perjuangan yang gila, dalam upaya mereka untuk terbang ke gua ini, ada kemungkinan bahwa ada komponen lain dari sayap Siwu di dalam. Bahkan jika itu adalah komponen dari harta karun sejati yang tertinggi, itu tidak akan begitu kuat. Itu tidak akan bisa menggunakan 9 lapisan cahaya cerah. Tubuh Mosa tidak tahu, harus berbuat apa dari situasi itu. Luo Feng dipenuhi dengan kebingungan. Pertama, komponen yang hilang itu tidak terbang sendiri. Kedua, isyarat itu terus-menerus dipancarkan. Itu jauh melampaui waktu ketika ia pertama kali bertemu sayap cahaya yang mengalir. Ketiga, 9 lapis cahaya cerah tidak bisa dipercaya. Mungkinkah di sana tidak hanya komponen sayap Siwu, tetapi juga harta sejati lainnya? Misalnya, harta karun sejati tertinggi. Tubuh Mosa berusaha menekan banyak pikiran, yang mengalir dalam benaknya. Ketika sampai pada harta terpendam, jika seseorang berpegang pada harapan yang terlalu dipercantik, semakin besar kekecewaannya, dalam kenyataannya, kadang-kadang, bisa sangat kejam. Terserah. Aku akan mencari tahu sendiri. Dia mengebor melewati lapisan ke-9 sinar terang dengan mudah. Ini adalah, gumam Lu Feng terkejut. Saat tubuh Mosa melewati sinar terang ke-9, ia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah menjadi ruang yang sangat besar dan menyilaukan. Tubuh Mosa masih memiliki momen singkat untuk melakukan pengamatan cepat dan cermat, sebelum banyak sinar menyilaukan raksasa menyapu dirinya seperti pedang. Kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya.
Kemudian setelah itu, tubuh Mosa dimusnahkan dalam sekejap. Luo Feng ada di gua, di luar sinar terang pertama. Apa-apaan ini? Luo Feng mengedipkan matanya dengan tak percaya, benar-benar terkejut. Tubuh Mosaku, setidaknya, adalah seorang ksatria semesta, namun ini cukup untuk memusnahkan seorang ksatria alam semesta dalam sekejap. Dia tidak diizinkan berpikir kapanpun. Serangan yang sangat menakutkan, itu sebanding dengan serangan oleh Master Semesta. Luo Feng merenung sedikit. Aku akan mencoba lagi. Saat berikutnya, tubuh Mosa lain muncul di sampingnya. Seperti kilatan cahaya, sekali lagi ia berhasil melewati sinar terang di depan mereka. Sebelum cahaya cerah ke-9, tubuh Mosa mengertakkan giginya. Saat aku masuk, aku akan mengeksekusi domain bakatku. Itu akan membuatku tetap hidup untuk waktu yang singkat. Aku akan melihat sendiri harta apa saja yang ada di negeri harta tersembunyi ini, untuk dapat menyelubungi lingkungan dengan kekuatan menakutkan seperti itu. Dalam sepersekian detik, dia telah mengebor melewati sinar terang ke-9, dan saat dia masuk, dia mengeksekusi teknik bakat domainnya. Dalam ruang yang sangat luas itu, tubuh Mosa benar-benar sesuai dengan area seluas 10.000 km. Sinar perkasa yang tak terhitung jumlahnya, menyapu segalanya seperti bilah tajam. Di ruang yang luas ini, ruang semesta itu sendiri telah menjadi aliran partikel tanpa akhir. Tidak lama setelah tubuh Mosa berubah menjadi domain, ia merasakan dampak kekuatan yang menghancurkan bumi yang menyerangnya, memusnahkannya dalam sekejap. Luo Feng berdiri membeku di depan sinar terang pertama, jauh di dalam gua, terlalu terpana untuk reaksi apapun. Detik berikutnya, matanya menyala, menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Ini menghancurkan segalanya di dalam ruang semesta. Waktu dan ruang merupakan semesta. Tubuh Mosa aku mengeksekusi teknik bakatnya, domain, tetapi masih tidak dapat bertahan hidup. Ini benar-benar, Luo Feng sangat ketakutan ketika menyadari kesadaran itu, tetapi pada saat yang sama, jauh di dalam hatinya, ia merasakan gelombang ekstasi yang tak terukur. Harta yang tersembunyi benar-benar harta yang paling tersembunyi, terhebat, tersohor, dan sangat mungkin bahwa harta karun sejati tertinggi tersembunyi di dalamnya. Yang disebut metode pemecah kekuatan. Semua hukum yang berhadapan dengan kekuatan absolut harus mundur. Itu seperti bagaimana makhluk tertinggi alam semesta dapat memastikan bahwa perintah mereka, begitu diberikan, akan ditegakkan dengan ketat. Bahkan asal mula jagat raya, akan sementara mundur dari pertempuran tanpa pertarungan. Demikian pula, kekuatan yang dilepaskan oleh harta sejati tertinggi dapat membentuk domain absolut untuk area tertentu, dan semua hukum menarik kembali, dan tidak lagi menggunakan pengaruh apapun dalam domain ini. Dalam domain ini, bahkan Master Semesta mungkin dimusnahkan. Tanah misterius di balik cahaya cerah ke-9, sudah sangat kuat sehingga dapat menghancurkan waktu dan ruang. Metode pemecah kekuatan. Aku kira itu akan menjadi sesuatu pada tingkat penguasa tertinggi semesta, dan harta sejati tertinggi. Luo Feng mengungkapkan jejak kegembiraan. Tidak ada sedikit pun rasa takut, hanya kegembiraan dan kebahagiaan. Semakin kuat, semakin baik. Kekuatannya mewakili fakta bahwa harta ini tidak diragukan lagi menakutkan. Luo Feng sama sekali tidak khawatir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan harta itu. Aku membawa istana awan darah dan menara bintang bersamaku, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Istana awan darah adalah harta karun sejati tipe istana terbang. Itu sangat kuat dan terbaik dalam pertahanan melawan serangan material. Bahkan jika makhluk tertinggi semesta memberikan pukulan penuh dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa menghancurkan istana awan darah. Bahkan kekuatan yang dibubarkan oleh harta karun sejati tertinggi, tidak akan dapat dengan mudah memusnahkan harta sejati istana terbang tingkat atas. Ini adalah pengetahuan umum. Dengan harta karun sejati tipe terbang tingkat atas, seseorang bisa berlari merajalela di laut semesta. Tapi Luo Feng tidak menyadari bahwa, sebelum dia, Master Kekaisaran dari klan Mata Sakti telah mencoba mengganggu wilayah yang sama seperti yang dia lakukan sekarang, sambil bersembunyi di dalam istana tingkat atas jenis harta karun sejati. Master Kekaisaran telah mencoba mengganggu dengan terbang masuk sambil bersembunyi di jenis harta sejati istana terbangnya, dan dia telah berakhir dengan tragis. Istana awan darah dan menara bintang, terutama menara bintang, adalah harta sejati yang tertinggi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri.
Berdasarkan apa yang guru katakan, tidak ada tempat di 3 negeri paling berbahaya yang akan dapat menyebabkan kerusakan pada harta karun sejatiku yang tertinggi. Tetapi, sebelum aku masuk, selalu lebih baik untuk terlebih dahulu memahami situasi di dalam sumur. Aku tidak percaya bahwa sinar pisaunya yang merobek tubuh Mosa aku bisa begitu meresap, pikir Luo Feng. Sebelumnya, tubuh Mosa telah dimusnahkan 2 kali tanpa melihat situasi aktual di dalamnya. Itu hanya tahu bahwa sinar pedang menyilaukan mengirimnya ke ajalnya. Tubuh Mosa diganggu sekali lagi. Seperti yang diharapkan, itu bertemu dengan sapuan-sapuan kuat dari sinar pedang yang perkasa, dan tak berkesudahan untuk dimusnahkan dalam sepersekian detik segera. Yang ketiga, diikuti oleh yang keempat, lalu yang kelima. Aku akan mencoba 100 kali jika itu yang diperlukan. Aku tidak percaya bahwa pada akhirnya aku akan dimusnahkan setiap saat. Luo Feng bukanlah seseorang yang dapat mengambil risiko dengan mudah. Menara bintang mungkin cukup kuat untuk membuatnya tetap aman, tetapi itu hanya mewakili fakta bahwa menara bintang mampu menangkal serangan material. Dalam informasi yang diberikan oleh manusia, ada lebih dari beberapa catatan tanah berbahaya seperti itu di mana bahkan menara bintang tidak akan dapat melarikan diri jika jatuh. Membuat Mosa mati berulang kali adalah cara untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Itu karena pertimbangan keamanan. Adapun tubuh Mosa, bahkan jika itu harus dimusnahkan 100 kali, kekuatan sakti yang dikonsumsi hanya akan membutuhkan waktu singkat untuk tubuh penduduk asli dan tubuh binatang bertanduk emas untuk membawanya ke pemulihan. Itu dimusnahkan gila-gilaan dan berulang kali. Setiap saat, dia akan berhadapan dengan badai sinar pedang berfrekuensi tinggi, kuat, dan tak berujung dan dimusnahkan dalam sekejap. Ke-39 kalinya, tubuh Mosa diganggu lagi. Tubuh Mosa sangat gembira melihat bahwa, bila pedangnya yang raksasa dan menyilaukan, tanpa henti telah berkumpul menjadi badai. Badai tanpa batas ini mengelilinginya di sekitarnya, tetapi itu tidak menyentuhnya sama sekali, meskipun untuk sementara. Tubuh Mosa segera mengamati sekelilingnya, dengan cepat mengamati segala yang ada di dalamnya. Bahkan sepersejuta detik. Tetapi dengan kecepatan kesadaran Luo Feng, dia bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang pemandangan itu. Ini adalah ruang yang sangat luas, di tengah-tengah ruang gelap gulita, ada aliran kacau partikel bergulir yang tak terhitung jumlahnya, dan pedang badai yang tak henti-hentinya menyapu segalanya di sekitarnya. Area itu begitu luas, sehingga satu kali penglihatan menyapu akan diukur dalam waktu bertahun-tahun cahaya. Di dalam ruang yang luas ini, terlihat pemandangan yang paling mempesona, dan itu adalah sesuatu yang jauh, itu seperti raksasa. Itu membuat Luo Feng benar-benar kehilangan kata-kata. Sayap, tinggi tak berujung dan triliunan kali lebih menyilaukan daripada matahari. Kedua sayap yang terbentang sangat besar. Sinar mempesona dari sayap putih itu memberikan kekuatan yang begitu kuat, sehingga bahkan dari ketinggian, Luo Feng bisa merasakan kekuatan yang menakutkan membawa kesadarannya terhenti, dalam hitungan detik. Tak lama setelah itu, tubuh Mosa tersapu dan dicekik sampai mati oleh badai pedang. Jauh di dalam gua yang gelap dan berliku, di luar lapisan pertama cahaya cerah, Luo Feng berdiri terpaku di tempat yang sama. Pikirannya dipenuhi dengan adegan yang menggetarkan jiwa. Itu adalah sepasang sayap yang tak berujung triliunan kali lebih menyilaukan daripada matahari. Dia merasa itu adalah sepasang sayap cahaya yang sangat besar. Perasaan superioritas yang mereka pancarkan memberi Luo Feng perasaan yang ditundukkan. Sayap, sepasang sayap, tanah misterius ini sebenarnya menyimpan sepasang sayap. Luo Feng tercengang. Mungkinkah sepasang sayap yang menakutkan ini, akan membentuk komponen yang kurang dari sayap Si Wu aku? Apakah itu mungkin? Apakah ini mungkin? Kamu pasti bercanda. Luo Feng telah melihat banyak jenis harta sejati. Bahkan harta karun sejati tertinggi bukanlah pemandangan baru baginya. Dia sendiri memiliki harta karun sejati tertinggi, Menara Bintang. Menara Bintang sangat kuat. Kapasitas menelannya saja bisa membentuk 9 nebula pusaran air, yang dianggap sangat kuat. Adapun kekuatan sebenarnya dari Menara Bintang, bahkan Luo Feng tidak jelas, lagi pula, Menara Bintang selalu diam di luar angkasa. Dia hanya tahu bahwa 4 ras puncak pernah berkelahi dan saling membunuh satu sama lain. Banyak penguasa tertinggi alam semesta telah maju, untuk bersaing untuk itu, tetapi tidak ada yang berhasil.
Sayap-sayap cahaya besar yang mempesona itu pasti harta karun sejati. Pasti begitu. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika itu bukan harta sejati yang tertinggi, maka pasti ada sesuatu yang salah. Dan menilai dari badai pedang yang sangat gila itu, ini pasti milik harta karun sejati tipe serangan tertinggi. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan, yang bisa dimengerti. Makhluk super hebat apapun di alam semesta akan sama-sama bersemangat, jika ia bisa menumpangkan harta karun sejati setinggi itu. Tak lama setelah itu, pikiran bingung tak berujung mulai masuk ke dalam pikiran Luo Feng. Dia tidak bisa menahan cemberut. Sangat aneh. Melalui badai yang tak berkesudahan, dia mengira dia samar-samar melihat atau bahkan menyimpulkan bahwa, sayap-sayap itu kemungkinan tidak memiliki master. Namun mereka tidak terbang kepadanya karena kemauan sendiri. Sayap Siwu yang dia kenakan ingin terbang bukan? Apakah itu benar-benar komponen? Luo Feng bergumam pelan. Dua sayapku yang disatukan akan, paling banyak, berada di tingkat harta sejati tingkat atas. Sepasang sayap itu sudah begitu kuat. Selain itu, bagaimana mungkin komponen belaka, dari harta karun sejati tertinggi begitu kuat? Kekuatan yang memancar dari sayap cahaya yang tak berujung cukup kuat untuk membuatnya berhenti. Pada tingkat master semesta, ini luar biasa. Apakah karena hubungan antara kedua sayap dan sepasang sayap yang ringan itu? Tanya Luo Feng. Sama seperti menara mutiara, bintang yang tersegel, dan menara bintang. Apakah sayap di punggungku hanya komponen kecil dari sayap ringan itu? Tepat ketika Luo Feng berpikir, tiba-tiba, gua itu dipenuhi pasir putih, dan pasir itu terbang dan terisi kemana-mana. Bahkan bisa menembus batu yang keras itu. Pada saat yang sama, pasir menyapu sinar cahaya, seolah-olah ruang dan waktu diputar. Dia tidak bisa mengetahui misteri di balik itu. Tipe domain harta karun sejati, pasir laut es. Luo Feng terkejut. Pasir laut es adalah jenis harta karun sejati yang digunakan oleh Master Anyong, dan dia telah mengalami kekuatannya ketika dia mencoba menyelamatkan Master Batu Api. Hahaha, pemimpin kelompok Bima Sakti Manusia, Luo Feng. Sebuah suara menembus samudera pasir dan memasuki telinga Luo Feng. Gelombang ruang di sekelilingnya menggumpal, dan ruang itu disegel. Kenapa dia ada di sini? Luo Feng bersumpah dalam hatinya. Tanpa ragu, bahwa sepasang sayap cahaya adalah harta sejati yang tertinggi, sangat berharga dan kuat, dan itu ada hubungannya dengan sayap siwunya. Tubuh Mosa hanya melihatnya sekilas, dan itu bisa mengatakan bahwa, itu sangat bagus dalam melakukan serangan. Jika dia memiliki menara bintang dan sayap, dua harta karun sejati tertinggi itu akan luar biasa. Harta karun sejati tertinggi, betapa berharganya dan langka itu. Luo Feng berbisik, itu tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Menara bintang membuat banyak penguasa tertinggi alam semesta putus asa. Bahkan tamu gunung duduk menyerahkannya kepadanya. Butuh banyak energi untuk mendapatkannya. Sayap-sayap ini tidak berbeda. Namun, Master Anyong tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa membiarkan dia mencari tahu rahasia di gua. Klan mata sakti itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari kita manusia. Jika dia memberitahu orang lain di klan mata sakti, aku tidak akan bisa mendapatkan sayap yang ringan. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng, dan kemudian dia memutuskan untuk terbang keluar. Terlihat saat itu seorang Master Yong berdiri di puncak gunung dan memandangi gua di kejauhan. Dia tampak bersemangat. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari di daerah referensi nomor 193.293. Dia telah mencari dengan hati-hati, tetapi dia menemukan itu proses yang lambat untuk mencari setiap gua, lembah, dan tanaman, jadi dari waktu ke waktu, dia akan menyapu daerah 100 tahun cahaya persegi, menggunakan harta karun sejati jenis domainnya. Ia menggabungkan inspeksi terperinci, dengan survei singkat dan berskala besar. Kadang-kadang, dia akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, dan kali ini, dia telah menemukan manusia Luo Feng. Sebenarnya, dia telah berlari melintasi dua master semesta dari ras lain, dan Luo Feng adalah yang ketiga. Aku menemukan manusia Luo Feng. Hahaha, beruntungnya aku. Dia lemah, jadi dia tidak berani memasuki area bagian dalam, jadi dia hanya bisa berpetualang dengan area luar.
Sayangnya untuknya, dia memasuki domain aku, area referensi nomor 193.293, jadi aku tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi padanya. Seorang Master Yong merasa lebih unggul daripada Luo Feng, karena dia pikir Luo Feng hanya Master Semesta baru di tingkat kedua. Luo Feng pandai berlari, domainnya mengesankan, aku tidak akan bisa membunuhnya sendiri. Satu-satunya mata di belakang Master An Yong, terlihat tampak-tampak galak. Klan Mata Sakti memiliki 7 semesta miniatur totalnya. Di dalam semesta miniatur guru sejati ke-7, seorang Master Yong berdiri di depan cermin. Aku telah menemukan Luo Feng manusia dari alam semesta asli, dan aku berada di 329.491, 100,939, titik referensi nomor 193.293. Luo Feng mahir dalam mengendalikan domain. Siapapun yang memiliki harta karun sejati bertipe puncak, silakan datang untuk membantu. Harta sejati akan dibagi rata. Siapa yang bisa datang ke sini lebih dulu? Kemudian bentuk kepala muncul di cermin. Hahaha, betapa beruntungnya kamu, An Yong. Ini penguasa tertinggi alam semesta baru dari alam semesta asli, Luo Feng. Semua orang tahu bahwa dia memiliki harta sejati yang khusus untuk mengendalikan ruang dan waktu, dan dia hanya termasuk segelintir makhluk yang seperti itu. Seseorang harus memiliki harta karun sejati puncak jenis domain. An Yong, aku butuh 40 menit untuk sampai ke sana. An Yong, aku di sektor puncak miring juga, tapi mungkin butuh beberapa hari untuk keluar dari area dalam. Aku di kapal alam semesta. Aku akan butuh 2 jam untuk sampai ke sana. Lebih banyak kepala muncul di cermin. Yang tercepat akan ada di sana dalam 40 menit. Master Surveyor Emas, silakan datang ke sini sesegera mungkin. Aku akan ke sana sesegera mungkin. Tolong simpan Luo Feng itu. Baik, Surveyor Emas, An Yong, aku berharap yang terbaik untukmu. Jangan dikalahkan oleh makhluk agung umat manusia. Ras manusia pasti akan melindungi Luo Feng manusia itu. Jika kamu tidak bertindak cukup cepat, makhluk-makhluk besar dari alam semesta yang asli akan tiba, terutama pemimpin kota kekacauan primal itu. Dia sedikit lebih kuat daripada kita. Di area bagian dalam sektor puncak miring, banyak pasir dan batu terbang 100 kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya, dan ada beberapa butiran transparan dari pasir dan batu, yang memecahkan ruang. Sebuah pesawat ruang angkasa emas terbang lewat, tetapi bergetar saat ditabrak pasir dan batu. Di dalam pesawat ruang angkasa, makhluk berbentuk manusia di baju besi emas berdiri di sana. Dia bersinar dengan lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan ada hantu bermata satu di lingkaran cahaya itu. Manusia Luo Feng, makhluk agung mata sakti berbisik. Harta karun sejati yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.